Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yuli Astuti Hidayati, tim dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Limbah Peternakan. Pada kali ini akan membahas tentang dekomposisi dan biokonversi limbah organik. Materi ini merupakan sub CPMK 3, yaitu mampu menerangkan proses dekomposisi bahan organik limbah peternakan dan mengembangkan proses biokonversi menjadi produk. Pada usaha peternakan, tidak hanya menghasilkan produk utama yang berupa daging, susu, telur, tetapi juga menghasilkan suatu limbah. Limbah dari usaha peternakan merupakan limbah organik. Nah, limbah organik ini merupakan limbah yang berasal dari makhluk hidup, tumbuhan maupun hewan. Limbah organik ini tersusun dari bahan organik berupa karbohidrat, protein, lemak. Dekomposisi limbah merupakan komposisi bahan organik di dalam limbah tersebut akan diubah. Atau dekomposisi limbah merupakan senyawa organik kompleks yang terkandung dalam limbah dan akan diubah menjadi senyawa yang sederhana. Dekomposisi atau perubahan komposisi limbah terjadi melalui beberapa proses. Proses fisik, proses kimia, dan proses biologi. Proses fisik misalnya dengan pemanasan. Dengan cara memanaskan limbah, maka komposisinya akan berubah secara langsung. Dengan pencacahan, dengan cara mencacah limbah dapat diperkecil atau dapat memperkecil ukuran partikel dan dapat memperluas permukaannya. Hal ini perubahannya secara tidak langsung. Proses kimia dengan menambahkan zat kimia tertentu, asam atau basa kuat. Sebagai contoh HCl, HNO3, NaOH, maka komposisi limbah akan berubah. Proses biologi dengan cara memanfaatkan enzim dari mikroorganisme dengan proses aerob maupun anaerob, maka komposisi limbah akan berubah. Mikroba akan memecah senyawa organik kompleks yaitu karbohidrat, protein, dan lemak menjadi senyawa yang lebih sederhana yaitu asam organik, asam amino, asam lemak. Mikroba yang berperan dalam dekomposisi dapat bersifat aerob maupun anaerob. Dalam hal ini mikroba aerob dan anaerob itu berasal dari mikroba indigenus dari limbah itu sendiri. Yaitu yang aerob pada prosesnya dia membutuhkan oksigen dan yang akan bekerja di sana mikroba-mikroba golongan aerob dan yang anaerob merupakan mikroba-mikroba yang bekerja tanpa adanya oksigen. Proses dekomposisi yang terkendali disebut proses biokonversi. Biokonversi menghasilkan produk seperti etanol, biogas, kompos, vermikompos, pupuk organik cair, dan probiotik. Kondisi aerob, mikroba akan menghasilkan enzim dan dia melakukan respirasi untuk mereduksi senyawa organik menjadi senyawa sederhana CO2 dan H2O serta garam nitrat, fosfat, dan sulfat. Reaksi kimianya sebagai berikut yaitu organic matter atau bahan organik plus oksigen, kemudian plus nutrien. Nah, dia akan menjadi biomasa dari mikroba tersebut, kemudian plus CO2 dan H2O. Dalam kondisi anaerob, bahan organik kompleks akan dirubah menjadi asam-asam organik dan kemudian dari asam-asam organik ini dihasilkan CH4, H2S, NH3, dan CO2. Tentunya semua ini dilakukan oleh mikroorganisme yang mana mikroorganisme tersebut menghasilkan enzim yang akan bereaksi dengan bahan-bahan organik kompleks tersebut. Tahapan dekomposisi bahan organik limbah. Tahap 1 ditandai dengan menghilangnya kandungan oksigen.
kemudian urea, amonia, dan hasil dekomposisi lainnya sebagian teroksidasi. Akibatnya limbah tersebut menjadi anaerob, kondisinya menjadi anaerob. Tahap berikutnya berlangsung dalam kondisi anaerob. Protein dipecah menjadi urea, amonia, merkaptan, hidrogen sulfida, asam alifatik dan aromatik, amina, dan amida. Lemak dipecah menjadi asam-asam lemak, air, CO2, hidrogen, NH4, dan senyawa lain. Sedangkan karbohidrat akan diubah menjadi alkohol, aldehid, dan berbagai jenis asam ditambah dengan CO2, hidrogen, dan NH4, dan senyawa lain. Tahap yang ketiga, oksidasi atau nitrifikasi dari hasil dekomposisi menjadi nitrat dan nitrit yang bersifat stabil dan dapat digunakan oleh tumbuhan. Degradasi asam amino, asam lemak, dan alkohol secara biologis menghasilkan merkaptan, amino, dan amida, karbonil, dan ester. Dari masing-masing komponen bahan organik, di antaranya karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, pada bagian ini disampaikan bagaimana proses dekomposisi karbohidrat itu terjadi. Dekomposisi karbohidrat. Karbohidrat terdiri dari unsur C, H, dan O. Karbohidrat dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu gula sederhana, gula kompleks atau disakarida, dan polisakarida. Disakarida atau polisakarida dihidrolisis menjadi gula. Kemudian gula dioksidasi oleh bakteri aerob, kemudian difermentasi dalam kondisi anaerob, akan membentuk asam-asam organik. Gugus polisakarida dalam pengolahan limbah ternak adalah pati dan selulosa. Selulosa memiliki rumus umum yang sama dengan pati, tetapi berbeda dalam strukturnya. Selulosa membentuk struktur serat dalam jumlah banyak pada limbah ternak. Pati dan selulosa akan dihidrolisis oleh mikroorganisme menjadi glukosa. Glukosa selanjutnya direduksi oleh aktivitas bakteri menjadi alkohol, aldehid, dan keton, asam organik, dan akhirnya menjadi karbon dioksida, metana, dan air. Berikutnya, dekomposisi protein. Protein terdiri dari unsur C, H, O, N, S, P. Protein tersusun dari asam amino yang memiliki gugus amino, NH2, yang terkait pada atom alfa karbon serta radikal asam COOH. Protein dihidrolisis berlangsung secara bertahap sampai protein dipecah menjadi asam amino. Protein menjadi peptida, peptida menjadi asam amino menjadi senyawa amonium, amonium menjadi amonia. Amonium akan mengalami nitrifikasi menjadi nitrat dengan reaksi NH positif 4, 2O2, kemudian NO negatif 3, dan 2H+, dan H2O. Kemudian amonium menjadi protoplasma sel bakteri, NH4 positif plus 4CO2 plus HCO3 plus H2O menjadi NO2 plus C5H7O2 plus 5O2. Bila tidak ada oksigen dan nitrat yang terlarut, sulfat akan berperan sebagai sumber oksigen bagi reaksi oksidasi secara biologis yang terjadi dalam kondisi anaerob. Pada kondisi aerob, ion sulfat direduksi menjadi ion sulfit yang kemudian bereaksi dengan ion hidrogen membentuk senyawa sulfida. Bahan organik plus oksigen menjadi CO2, NH3, energi, dan bakteri baru serta metabolit. Di sini yang membedakan antara karbohidrat dan protein
karbohidrat dipecah dan tidak menimbulkan bau. Tetapi protein karena ada unsur N, S, P itu yang menyebabkan bau pada limbah tersebut. Dekomposisi lemak. Lemak seperti halnya pada karbohidrat, yaitu unsurnya C, H, dan O. Maka dari itu pemecahan lemak dan karbohidrat tidak akan menimbulkan bau seperti halnya pada protein yang mana unsurnya selain CHO ada N, S, dan P. Lemak seperti halnya karbohidrat tersusun atas karbon, hidrogen, dan oksigen dan merupakan ester dari trihidroksi alkohol gliserol. Bakteri menggunakan lemak sebagai sumber zat makanan dan menghidrolisisnya menjadi asam lemak dan alkohol. Asam lemak terbang atau VFA selanjutnya dipecah menjadi asam asetat. Asam asetat dioksidasi menjadi karbon dioksida dan metana. Di dalam proses dekomposisi ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Nah, di sini disebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi dekomposisi yang pertama yaitu aerasi. Aerasi merupakan di sini sangat penting diperlukan untuk mengurangi kadar air yang tinggi pada bahan organik dalam proses dekomposisi sehingga kondisi anaerob dapat dihindari. Ketersediaan oksigen yang ideal pada proses dekomposisi adalah 10-18%. Kemudian faktor yang kedua adalah kelembapan. Kelembapan juga diperlukan untuk mendukung aktivitas metabolisme mikroba. Kadar air yang dibutuhkan yaitu antara 40 dan 65%. Kemudian selain dua faktor tersebut, CN rasio itu merupakan faktor yang penting. CN rasio merupakan nilai C per N juga akan mempengaruhi proses dekomposisi yang menunjukkan umur dan kematangan bahan baku atau bahan organik dalam limbah yang akan diolah. CN rasio atau nilai CN bahan baku yang optimum yaitu antara 25 dibanding 1 dan 30 dibanding 1. Hal ini berarti atau diartikan bahwa 25 itu C-nya, karbonnya, kemudian N-nya 1. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa di dalam proses dekomposisi limbah ini jumlah karbon diperlukan cukup tinggi dibandingkan jumlah nitrogen. Kemudian tidak kalah penting juga faktor pH. Selama proses dekomposisi terjadi mineralisasi nitrogen organik menjadi nitrogen amonium yang menyebabkan nilai pH meningkat. Sedangkan penurunan pH disebabkan oleh suhu dan produksi asam-asam organik yang meningkat. Nah, di dalam proses tersebut pH ideal yaitu antara 6 sampai 8. Di dalam proses dekomposisi selain diuraikan menjadi senyawa-senyawa yang sederhana, pada proses pengolahan limbah ini tidak hanya sampai di situ, tetapi dilanjutkan dengan proses mineralisasi dari bahan organik. Mineralisasi yaitu merupakan proses pelepasan unsur hara yang berasal dari proses biokimia yang mengkonversi bahan organik menjadi anorganik. Nah, di sini dikatakan bahwa proses biokimia, artinya proses kimia tersebut terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, yang mana makhluk hidup di sini yaitu mikroorganisme. Mineralisasi yang merupakan tahap akhir dari proses perombakan bahan organik. Dalam proses mineralisasi akan dilepas mineral-mineral hara tanaman dengan lengkap. Sebagai contoh yaitu N, P, K, Ca, Mg, dan S serta hara mikro dalam jumlah tidak tentu dan relatif kecil. Proses mineralisasi nitrogen yang berasal dari protein
Tahap mineralisasi senyawa nitrogen organik yang pertama aminasi, yaitu protein akan dirubah menjadi R, NH2 plus CO2 plus senyawa lain dan energi. Kemudian berikutnya ada amonifikasi, yaitu perubahan dari R, NH2 plus H2O menjadi NH3 plus ROH atau alkohol plus energi. Kemudian amonia yang dihasilkan akan berubah menjadi NH3 diubah menjadi nitrit NO2 atau nitrat NO3. Proses ini terkenal dengan proses nitrifikasi. NH3 bergabung dengan air menjadi amonium, kemudian diserap oleh akar tanaman. Yang ketiga yaitu nitrifikasi, NH4 yang dibebaskan oleh mikroba diubah menjadi nitrat. Nah, oksidasi amonium menjadi nitrit yang dilakukan oleh bakteri autotrof obligat yaitu nitrosomonas, dan dalam waktu cepat nitrit yang terbentuk dari nitritasi diikuti dengan tingkat berikutnya yakni nitratasi yang dilakukan oleh bakteri Nitrobacter. Mineralisasi karbon. Tanaman berklorofil mengambil unsur karbon berupa CO2 dari udara bebas atau dari atmosfer. Klorofil mampu menyerap energi cahaya, terutama sinar matahari, dan mengubahnya menjadi energi kimia. Energi tersebut digunakan untuk mengubah CO2 menjadi senyawa organik termasuk karbohidrat. Jadi di sini reaksi kimianya yaitu CO2 plus H2 menjadi gula C6H12O6 plus 6H2O. Dengan adanya daur atau siklus yang menghasilkan CO2, maka kadar gas tersebut relatif stabil. Jadi apabila di dalam industri peternakan, terutama di dalam fesesnya yang menghasilkan CO2, nah dia tidak akan mengganggu atau merupakan gas rumah kaca selama di lingkungan tersebut masih ada tanaman, karena CO2 ini akan didaur ulang atau masuk ke dalam siklus materi seperti halnya reaksi yang disampaikan tadi. Fosfor bersama-sama dengan nitrogen dan kalium digolongkan sebagai unsur-unsur utama walaupun diabsorpsi dalam jumlah yang lebih kecil dari kedua unsur tersebut. Tanaman biasanya mengabsorpsi fosfor dalam bentuk H2PO4 dan sebagian kecil dalam bentuk sekunder HPO4. Hasil akhir mineralisasi bahan organik menghasilkan C dalam bentuk CO2, kemudian N dan P dengan perbandingan C dibanding N dibanding P adalah 100 dibanding 10 dibanding 1. Jadi mineral fosfor ini kecil sekali dibandingkan mineral karbon. Dan berikutnya adalah mineralisasi kalium. Kalium berasal dari pelapukan bahan organik yang mengandung mineral K. Beberapa mikroorganisme yang mampu memanfaatkan komponen bahan organik diantaranya adalah bakteri, fungi, dan actinomycetes. Bakteri heterotrof meliputi sebagian besar organisme dalam tanah. Pertumbuhannya tergantung dari bahan-bahan organik sebagai sumber energinya dan terutama berhubungan dengan dekomposisi selulosa, hemiselulosa, zat tepung, protein, dan bahan nitrogen lainnya serta lemak sebagai bahan makanannya. Sebelumnya sudah dikatakan bahwa proses dekomposisi yang terkendali disebut dengan biokonversi. Jadi di sini biokonversi adalah konversi dari bahan organik menjadi produk
atau sumber energi yang dapat digunakan oleh proses atau agen biologis seperti mikroorganisme atau enzim tertentu. Jadi di dalam proses biokonversi ini terjadi di dalamnya yaitu proses dekomposisi. Tetapi proses dekomposisi itu dengan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal yang harus diperhatikan dalam biokonversi yaitu yang pertama, produk apa yang akan diharapkan terjadi atau terbentuk. Kemudian metode apa yang akan digunakan di dalam proses biokonversi tersebut. Dan kemudian materi yang akan dikonversi atau materi yang akan digunakan. Jadi di dalam proses biokonversi ini harus jelas produk apa yang menjadi target, kemudian akan menggunakan metode apa untuk membentuk produk tersebut, dan akan menggunakan materi yang seperti apa. Biokonversi dapat dilakukan secara fisik, secara termokimia, dan biologis. Metode biologis untuk biokonversi telah diprioritaskan dengan menggunakan mikroorganisme sebagai agen yang lebih murah dan efektif. Mikroba-mikroba yang biasa dimanfaatkan dalam biokonversi yaitu bakteri asam laktat, bakteri asam asetat, bakteri fermentasi alkali, kemudian ada jenis kapang, ragi, dan bakteri-bakteri indigenus dalam limbah ternak. Ini beberapa contoh produk dari proses biokonversi. Di antaranya biokonversi oleh bakteri asam asetat, di mana ragi akan mengubah gula menjadi alkohol dan diikuti oleh asetobakter yang mengoksidasi alkohol tersebut menjadi asam asetat. Kemudian ada juga biokonversi bahan organik menjadi biogas melalui 3 tahapan proses, yaitu proses hidrolisis, proses asetogenik, proses metanogenik. Kemudian selain itu juga ada biokonversi bahan organik menjadi etanol, yaitu setelah proses dekomposisi bahan organik kompleks menjadi sederhana sampai terbentuk gula. Nah, gula kemudian difermentasi menggunakan yeast akan terbentuk etanol dan karbon dioksida. Selain itu juga ada biokonversi proses pengomposan akan menghasilkan kompos, kemudian biokonversi dengan vermicomposting akan menghasilkan vermicompos, dan juga biokonversi bahan organik dengan proses pengomposan secara cair akan menghasilkan pupuk organik cair, dan juga proses biokonversi fakultatif anaerob akan menghasilkan probiotik. Nah, masih banyak contoh-contoh hasil dari proses biokonversi. Nah, yang tadi dikatakan bahwa biokonversi ini merupakan dekomposisi yang terkendali, harus memperhatikan beberapa faktor. Nah, di sini diantaranya hampir semua proses biokonversi secara garis besar faktor-faktor ini yang harus diperhatikan, yaitu CN rasio dari bahan yang akan dikonversi, kemudian kadar air, kemudian jumlah mikroorganisme, paling sedikitnya 10⁻⁷ CFU per gram, kemudian aerasi. Nah, tergantung dari proses atau metode yang dipilih, apakah diperlukan apakah aerob atau anaerob. Nah, kemudian temperatur, kemudian pH, ukuran partikel juga merupakan faktor yang harus diperhatikan. Kemudian berikutnya juga lama inkubasi yang akan mempengaruhi proses biokonversi. Demikian materi dekomposisi dan biokonversi bahan organik limbah telah disampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.